Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Tandriola, NIM A1H119040, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran. Langsung saja kita lanjut pada materi 1, konsep strategi. Terdapat dua konsep, yaitu yang pertama, strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 3 jenis strategi dalam pembelajaran, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Konsep dasar strategi pembelajaran. Ada 4 konsep dasar strategi pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, menetapkan perubahan tingkah laku siswa. Yang kedua, menentukan pilihan atas pendekatan masalah belajar mengajar. Yang ketiga, memilih prosedur, metode dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Pola-pola belajar siswa. Menurut Robert M. Gagne, mengemukakan ada 8 tipe belajar, yaitu yang pertama, tipe 1, belajar signal. Nama belajar tipe ini diberikan oleh penemuan, yaitu Ivan Pavlov. Belajar dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi tanda bagi hal yang lain untuk menimbulkan reaksi. Yang menjadi pokok dalam belajar adalah stimulus dan respon. Lama-kelamaan stimulus itu menimbulkan reaksi. Misalnya, anak kecil belajar untuk tidak memanjat pohon, bukan karena anak itu pernah jatuh dari pohon, akan tetapi setiap kali ia memanjat, ibunya selalu memukulnya atau paling tidak ibunya berkata keras jangan padanya. Dengan sendirinya, anak merasa takut apabila ia dekat-dekat dengan pohon, sehingga lama-kelamaan terbentuklah hubungan antara memanjat pohon dan tindakan ibu. Dengan demikian, memanjat pohon tanda signal bagi anak tersebut akan menyusul hukuman ibu. Akhirnya anak itu tidak pernah lagi memanjat pohon meskipun ibunya tidak ada di dekatnya. Tipe 2, stimulus respon. Tipe belajar ini diselidiki oleh Skinner, di mana unsur pokok dalam tipe belajar ini adalah peneguhan dan penguatan. Yang dimaksud dengan peneguhan atau penguatan dalam tipe belajar ini adalah perbuatan atau reaksi yang salah tidak mendapat peneguhan. Misalnya, seseorang anak baru saja belajar bahasa asing, diberi peneguhan setiap kali ia berbuat yang tepat atau menjawab dengan benar, supaya lain kali ia melakukan sesuatu yang sama. Bentuk penguatan dapat berupa pemberian hadiah seperti buku tulis, pujian dengan kata-kata, atau izin untuk melakukan sesuatu yang disenangi anak. Tipe 3, belajar rangkaian. Dalam belajar semacam ini, terdapat sejumlah langkah atau gerakan sebagai mata rantai dalam keseluruhan rangkaian gerakan yang dilakukan secara berurutan. Dengan demikian, seorang anak atau siswa harus mampu melakukan suatu gerakan menyusul, gerakan seperti bermain bola voli di sekolah. Dalam mata pelajaran olahraga, beberapa gerakan harus dilakukannya, melalui dari cara memegang bola sampai dengan cara memukul dengan tepat. Tipe 4, asosiasi verbal, yaitu membentuk pola hubungan dengan unsur-unsur dalam urutan tertentu yang saling mengikuti. Tipe 5, diskriminasi learning. Belajar seperti ini adalah tipe belajar berdasarkan diskriminasi. Belajar berdasarkan diskriminasi banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat membedakan
bentuk, warna, lokasi, luas, nada, huruf, nama-nama, wajah orang, peristiwa, rasa minuman dan rasa makanan, suhu, dan sebagainya. Cara belajar diskriminasi ini sangat berfungsi kalau siswa belajar mengaji atau dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis, yaitu siswa harus membedakan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat agar tidak menimbulkan salah arti. Misalnya bunyi kaf berbeda dengan bunyi kof, dan lain sebagainya. Tipe 6, belajar konsep. Konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dengan konsep, sesuatu kita ketahui mempunyai sifat yang terdapat dalam suatu benda, yaitu apakah dinyatakan dengan nama, bentuk, ukuran, maupun warna. Konsep atau pengertian terdapat benda yang konkret atau nyata dapat diperoleh lewat pengamatan, sedangkan terhadap benda non-konkret atau abstrak dapat diketahui dengan definisi. Namun, kalau siswa tidak mempunyai pengertian tentang suatu benda sebelumnya, sulitlah bagi siswa tersebut untuk menggolong-golongkan benda itu mana yang termasuk kacang, padi, dan wortel. Contohnya, siswa sanawiyah sudah memiliki sejumlah konsep. Sewaktu memasuki sekolah, mereka telah mengenal konsep seperti meja, air, Al-Quran, sembahyang, dan sebagainya. Akan tetapi, masih banyak konsep yang harus dipelajari yang baru bagi mereka, misalnya konsep tahajud, sejarah, akhlak, dan sebagainya. Tipe 7, belajar aturan. Pada tipe belajar 6, siswa telah mengetahui konsep-konsep suatu benda. Konsep tersebut dihubungkan atau dikombinasikan satu sama lain sehingga lahirlah sesuatu yang disebut kaidah. Misalnya, ketika siswa belajar matematika, yakni konsep 3 kali konsep 4 sama dengan 12. Belajar kaidah ini sangat banyak dijumpai dengan mata pelajaran di tingkat sanawiyah, seperti mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, atau kaidah usul fikih. Tipe 8, belajar memecahkan masalah. Mempelajari kaidah seperti pada tipe 7 memang memegang peranan penting terutama dalam tipe belajar ini, yakni memecahkan masalah. Masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan cara menghubung-hubungkan beberapa kaidah sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu pelajaran baru, karena dengan memecahkan masalah siswa harus berpikir dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, penguasaan atau aturan-aturan seperti persyaratan untuk memecahkan masalah. Ada beberapa langkah-langkah dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama, menyadari adanya masalah, melihat hakikat masalah dengan jelas. Yang ketiga, berpegang teguh pada pokok-pokok masalah selama kita menyelidikinya. Yang keempat, mengajukan hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data atau informasi. Yang keenam, analisis dan sintesis data. Yang ketujuh, mengambil keputusan atau kesimpulan. Yang kedelapan, mencoba dan melaksanakan kesimpulan. Dan yang kesembilan, menilai kembali keseluruhan pemecahan masalah. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka pendidik mampu melakukan proses pembelajaran dengan baik dan hasilnya sesuai apa yang sudah dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Sistem belajar mengajar. Ada 5 sistem belajar mengajar. Yang pertama, inquiry discovery learning. Yang kedua, expository learning. Yang ketiga, mastery learning. Yang keempat, humanistic education. Yang kelima, pengorganisasian kelompok belajar. Pendekatan dalam belajar mengajar. Ada beberapa pendekatan dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama,
pendekatan individual, yang kedua pendekatan kelompok, yang ketiga pendekatan bervariasi, yang keempat pendekatan edukatif, yang kelima pendekatan pengalaman, yang keenam pendekatan emosional, yang ketujuh pendekatan rasional, yang kedelapan pendekatan fungsional, yang kesembilan pendekatan keagamaan, dan yang kesepuluh pendekatan kebermaknaan. Metode belajar mengajar. Ada 3 fungsi metode belajar mengajar, yaitu metode sebagai alat, motivasi ekstrinsik, yang kedua metode sebagai strategi pengajaran, yang ketiga metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mungkin itu saja pemaparan hasil materi saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.